Jadi dulu di Amerika berapa tahun Mas? 11 tahun. 11 tahun akhirnya pulang dan tanpa ilmu peternakan, megang kambing bur ya. Bur kemudian beralih ke domba karena pertimbangan macam-macam. Jadi punya karyawan kurang lebih 700-an ya. Kurang lebih 700-an, akhirnya kambing bur tadi dimasak sendiri, dibagi-bagikan. Ini sedekah awalnya. Buat makan siang. Untuk makan siang gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan BP National Channel, channelnya peternakan. Kali ini kita luar biasa, tidak disangka, tidak dinyana, akhirnya ketemu dengan narasumber yang kayaknya penuh inspirasi kali ini. Hari ini kita ngubeng-ngubeng Solo Raya, dan mudah-mudahan dari Solo Raya nanti dapat sangu oleh-oleh untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu, tetap ikuti channel ini, kita akan ngobrol langsung dengan ownernya. Mari kita ikuti dan jangan skip, jangan lupa subscribe channel ini. Monggo, perkenalkan dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Norda Mujinugro, biasa dipanggil di dunia perdombaan Bang Odam. Bang Odam. Ya, asal Solo dan kebetulan ternak ada di wilayah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Apa kota, kecamatan apa ini? Ini Kabupaten Sukoharjo, maksudnya Kecamatan Baki. Kecamatan Baki. Kita hari ini di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Solo Raya lah, gitulah. Jadi teman-teman kalau mau ke Solo, ini bisa banyak sekali yang bisa dikunjungi di Solo. Salah satunya peternak domba, kulinernya. Jangan lupa hari ini kita alhamdulillah sudah dijamu tadi. Jadi di sini tadi kita sudah menikmati jamuan sate dombanya, kemudian tongseng dombanya, dan jujur enak banget, bukan karena ada beliaunya, bukan, karena memang benar-benar ini enak sekali. Oke Mas Odam, lanjut kita ngobrol ternak dulu Mas Odam. Gimana? Cerita awalnya dulu. Cerita awal tuh terjun, saya benar-benar ternak terjun tuh di tahun 2020 terjun ya. Tapi sebelumnya 2019 itu kita udah punya ternak, yaitu kambing bur ya, kambing bur. Nah, mulai 2020 waktu COVID saya mulai melirik dunia perkambingan atau perdokaman ya, domba kambing gitu. Tanpa pengetahuan sama sekali, minus pengalaman, minus pengetahuan. Waktu itu populasi 600 ekor bur semua. 600 ekor. Iya. Jadi itu dulu awalnya memang sudah ada 600 ekor. Ya, sudah ada 600 ekor, dan itu apa ya, hobinya bapak. Gitu. Jadi pelihara bur langsung mendatangkan 600 ekor. Iya. Tanpa ada ilmu peternakan, nggak ada sama sekali. Cuma kan ada uang, bingung uangnya. Karena seneng. Lanjut karena seneng ya. Ya terus mulai 2020 waktu COVID dan lockdown itu kan nggak ada kegiatan sama sekali. Udah lah, sambil olahraga di kandang, ngopeni wedus gitu. Mulai senang, mulai ketertarikan, tapi banyak masalah, kematian, mortalitasnya sangat tinggi. Karena yang pertama saya minim pengetahuan, minim pengalaman, dan pakan pun bisa saya bilang kan malnutrisi. Begitu, tiap hari itu ada kematian 5-10 ekor gitu. Itu kambing. Lambat laun saya berjalannya waktu itu saya yakin bahwasanya usaha domba atau kambing ini bisa saya jadikan bisnis besar ke depannya gitu. Itu modal saya utama. Makanya saya sampai 2020 sampai sekarang masih bertahan. Karena saya meyakini bahwa suatu saat Indonesia itu benar-benar bisa swasembada pangan dari peternakan domba sendiri. Karena kalau kita berbicara domba atau kambing, kita 99% negara mayoritas muslim ya, dan tiap bulan, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun pasti membutuhkan domba 1 sampai 2 ekor tiap per kepala, ya kan. Kita berbicara dunia sampai kiamat pun pasti butuh domba sama kambing untuk acara apa? Yang pertama akikoh dan untuk Idul Adha kurban gitu. Nah, saya tuh semangat untuk menciptakan suatu bisnis yang benar-benar bisnis.
bukan bisnis yang dianggap sebelah mata. Selama ini peternakan domba itu kan dianggap sebelah mata. Boso Jawanya rojo koyo buat celengan. Ada kebutuhan mendadak dijual. Gitu. Ngandalnya belante ya yang pegang harga pasar ditekan gitu kan. Saya nggak mau. Bagaimana caranya peternak itu sekarang dituntut lebih kreatif, cerdas dan inovatif. Gitu. Ternak itu butuh konsistensi dan strategi. Semua itu sekarang mau belajar apapun mudah karena udah ada Google atau YouTube dan sosial media lainnya. Kita tinggal searching mau cari apa aja ada. Kita mau bikin pakan, searching aja bahan-bahan, masukin ke table Excel bisa. Nanti ketemu persentase protein K1 berapa bisa gitu. Tinggal ngatur bahan-bahannya. Ya. Dulu saya nggak bisa bikin pakan, nggak bisa. Tapi karena saya semangat, saya yakin. Akhirnya saya mendorong saya untuk belajar terus bikin pakan. Belajarnya sambil beternak ya? Iya. karena kan kebanyakan orang bertanya PK-nya berapa? PK-nya segini. Oh kok segini? Saya nggak mau berargumen tentang PK, tapi kalau mau berargumen tentang barang, lihat aja di kandang kayak gitu. Biar domba yang berbicara begitu. Karena waktu belajar dulu, saya itu dari beli pakan yang paling termurah sampai paling termahal saya coba semuanya. Beli ya? Beli ya. Tapi nggak yakin, nggak mantep. Begitu. Makanya ternak itu mantepnya hati. Jalannya gimana? Dulu pertama saya pakai silase sama fermentasi. Sekarang nggak pakai. Nggak pakai ya? Pakai segaran. Terus perkandangan juga ada ilmunya sama sekali sebelumnya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Pokoknya nol putul, ada uang beli. Minus pokoknya. Minus pengalaman. Minus pengalaman sama pengetahuan. Tadi kan kambing bur ya? Iya. Kambing bur berapa lama? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nah itu kenapa beralihnya atau kapan beralihnya? Karena kenapa beralihnya ke domba? Karena domba itu relatif murah dan jual belinya relatif fair, dalam arti kita beli kilo jual kilo. Kalau kambing kan jogrok ekoran gitu. Kalau ketemu belantik yang bagus sesuai harga, tapi kalau ketemu yang belantik yang nggak amanah hancur. Ujung-ujungnya juga belantik. Nah, ini gimana caranya kita tuh peternak muda, anak muda, peternak milenial itu harus bisa menciptakan market sendiri. Market sendiri itu bisa kita bikin atau kita ciptakan, itu tergantung barang yang kita punya. Kita beternak kan ada domba, ada kambing. Domba ada Texel, ada Dorper, ada Merino, ada segala sesuatunya. Kambing ada bur, ada Sanen, ada PE, ada semuanya. Ya kita harus berjuang, kita harus fighter di sini, menciptakan market sendiri, biar tidak dirugikan oleh sama belantik. Jadi saya jujur, saya pribadi anti belantik. Belantik datang suruh pergi pulang, begitu. Bukannya saya sumbar, karena selalu kejadiannya kayak gitu. Begitu. Jadi lebih ke apa ya? Menghargai domba kita, ternak kita kurang ya kalau belantik. Iya. Lebih baik kita mencari pasar sendiri ya. Bikin pasar sendiri. Nyari di tahun 2024 nih kita berbicara pasar market mudah. Dari sosial media, Instagram, TikTok, Facebook. Gampang. Begitu. Ini tadi kita ngobrol. Tapi ya tidak mudah ya, berjalannya waktu itu pasti nanti ketemu sendiri. Jadi 2020 jenengan full terjun ya? Ya. 2020 ya. Ini kan sebelumnya beliau ini dulu di Amerika ini. Ya. Jadi dulu di Amerika berapa tahun Mas? 11 tahun. 11 tahun akhirnya pulang dan tanpa ilmu peternakan, megang kambing bur ya. Bur kemudian beralih ke domba karena pertimbangan macam-macam. Nah, bur tadi habisnya atau lakunya atau kemana akhirnya itu? Yang bur itu habisnya disembelih sendiri. Sembelih sendiri tiap hari. Karena punya karyawan banyak juga ya Mas ya? Ya alhamdulillah, dikasih amanah karyawan itu 700-an. Jadi Mas Odam ini background usahanya selain domba ada pabrik mebel ya? Pabrik mebel, pabrik batik, pabrik mebel, pabrik batako. Batako juga? Iya. Pabrik batako. Ada lagi? Udah itu aja sementara. Sama restoran-restoran. Restorannya ada berapa?
Insya Allah 3. 3. Iya. Restoran apa saja, Mas? Yang pertama Nusantara, yang kedua ini, yang ketiga yang mau saya bangun ini Nusantara. Nusantara itu lebih ke apa? Menu apa? Nusantara. Ya ayam bakar, pecel, gitu. Jadi punya karyawan kurang lebih 700-an ya. Kurang lebih 700-an, akhirnya kambing bur tadi dimasak sendiri, dibagi-bagikan. Iya. Ini sedekah awalnya. Buat makan siang. Untuk makan siang gratis. Makan siang kambing mahal. Jadi kambing bur yang harganya dulu berapa beli? 35 juta. 35 juta. Ini buat konsumsinya karyawannya Mas Odam ya, protein tinggi ini. Programnya makan siang gratis sudah berjalan. Food estate. Food estate. Oke, kambing bur sudah. Beralih ke domba. Apa? Domba apa yang dibeli? Dulu dorper. Dorper, ngambil berapa? Dorper tuh F1 jantan tuh 50. 50 Salah konsep. 50 ekor. Berapa per ini? Per ekor tuh 8 juta. F1 8 juta? Iya. 8 juta. 8 juta kali 50 berapa itu? 400-an. Iya, salah konsep. Orang breeding kok banyak jantannya, bukan betinanya. Iya. Akhirnya diarahkan sama teman-teman, kurangi jantannya. Ya jantan itu ya saya kurangin. Balik lagi manggil Belante, beli 8 juta dihargain 5 juta. Udahlah pulang aja. Balik lagi ya kasih ke saudara-saudara, ke teman-teman yang pengen ternak, saya kasih. Misalkan berapa? 5 ya untuk jantan ya. Iya. Jantan. Itu berlanjut sampai kapan itu? Ya sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. Habis itu saya beli dorper full blood. Dorper full blood ya. Iya. Dorper full blood 4 pasang. Terus akhirnya saya jual lagi. Saya jual karena pada intinya kita mau ternak sebaik apapun, sebagus apapun, semahal apapun, toh juga di sate. Ya, endingnya daging ya, potong ya. Kita berbicara PE buat kontes. Mereka udah tahu diapain. Ya, potong. Kita berbicara sanen yang import. Akhirnya endingnya di sate. Meskipun dia bisa perah susu. Tapi yang berbicara tetap sate. Yang memegang peran utuh gitu. Kita domba jelas pedaging. Makanya saya berbicara yang realistis dan logika. Pasar yang jelas sih daging ya, karena kan memang semua ternak itu adanya ke daging. Iya. Meskipun kontes, breeding dan sebagainya memang arahnya ke semahal apapun tetap daging. Di sate. Jenisnya apapun juga ke daging gitu, juga ya. Ya, cuman kita itu mengimpor domba-domba pilihan atau domba dorper misal atau domba sulfok. Sekarang baru marak ya. Impor-imporan itu. Memang kedepannya untuk memperbaiki genetik lokal. Yang lokal, karena memang pertumbuhannya sangat bagus dan sama cepat gitu. Itu memang berhasil, Mas? Berhasil ya. Bobot 30 usia 3 bulan tuh bobot 30-an kilo pernah saya. Jadi untuk memperbaiki yang lokal-lokal. Iya, yang lokal-lokal itu. Terus breeding masih? Breeding sekarang masih, tapi sedikit, hanya 200 ekor. Sekarang fokus ke fattening ya? Fattening populasi 750 ekor. 750 ekor? Ya, populasi. Tapi saat ini saya lagi mau fokus untuk momentum Idul Adha. Idul Adha itu momentum ini saya butuh 2000 ekor. Untuk Idul Adha aja 2000 ekor? Itu sudah pesanan apa memang? Sudah pesanan 2000 ekor untuk Idul Adha ya? Jadi saya belanja bakalan, saya gemukin untuk jangka 3 bulan sekitar 2000 ekor. Punya background berjualan, Mas? Background penjualan? Nggak ada. Sebagai penjual? Nggak ada. Nggak ada ya? Nah, setelah background saya perhotelan, restoran. Oh, perhotelan ya. Setelah terjun di domba ini belajar trading juga? Belajar trading juga. Belajar trading. Saya pernah ketipu 2 kali. Yang pertama Lumajang, yang kedua di Sragen dengan konsep segitiga. Gimana lebih detailnya gimana, Bro? Jadi saya yang punya barang nih. Jenengan jenengan yang ngambil video saya, aku pembeli. Tapi jenengan mengoperkan ke orang ketiga. Jadi saya kasih harga berapapun, jenengan manut. Lah di sana dia manut karena harganya murah banget. Begitu. Barang di videoin, dikasih Sherlock, tapi proses pembayaran COD. Barang udah nyampe, dia transfer ke jenengan, bukan transfer ke saya.
begitu. Oh, jadi saya ngambil videonya jenengan. Ya, dijual ke sana. Saya jual ke orang lain. Ya. Orang lain ini beli ke saya. Ya. Bayarnya ke saya. Iya. Bayar ke saya. COD barang dari jenengan dikirim ke sini. Iya. Oh, saya kan belum bayarkan jenengan. Lah jenengan penipu. Ya, waktu itu kenapa jenengan saya kok berani percaya? Lah soalnya juga meyakinkan. Oh, meyakinkan. Jadi saya hubungan langsung dengan jenengan, video dan sebagainya, terus akhirnya dijual gitu. Oke. Terus jenengan dikirim ke orang ketiga ini ya. Iya. Nah, dia ngirim ke saya. Ya. Ini sudah putus, ini enggak ada hubungan sama saya. Iya, ini juga enggak ada setelah hubungan. ditransfer nomor diblok semuanya, saya diblok. Ini protes. Lah dia protes ke saya protes, mana uangnya? Udah saya transfer ke siapa gitu. Ke sini loh, itu bukan saya gitu. Jadi memang benar-benar bukan drivernya gitu. Oh, saya bukan, saya yang punya ternak. Saya bilang gitu. Jadi ternaknya benar-benar dikirim, dia bayar kan, transfer ke saya. Iya. Padahal saya cuma omong-omong. Lebih dari 1 kali. 2 kali lah. Yang pertama 85 juta ke Lumajang, yang kedua 34 juta ke Sragen. Terus ini kan jenengan sudah ngirim ke sini. Terus akhirnya gimana? Ngirim ke mana? Kan pihak ketiga tadi loh. Ya, saya kalau mau elah-elah ya saya mau, tapi posisinya waktu itu tengah malam di kampung. Bisa juga mereka saya tekad saya ambil, nanti diteriakin maling, saya yang hancur nanti. Ya udahlah, saya ngalah aja, nggak apa-apa. Ya, itu pengalaman. Balik lagi untuk sedekah, udah sedekah aja lah. Belum rezekinya. Terus akhirnya jangan menggeluti ya dengan jual beli, trading, tapi juga ada kendala ya. Kalau breeding tadi kan kendalanya kan investasi, kita harus bermodal banyak. Sekarang kalau trading itu lebih ke waktu. Kita harus terjun langsung sendiri, belanja, kita harus kirim sendiri langsung juga. Begitu. Nah, dua-duanya itu ada minus dan plusnya. Terus akhirnya saya belajar gimana caranya gemukin. Saya praktek, berhasil. PR saya setelah berhasil gemuk ini cari market, cari pembeli ya. Cari pembeli gitu. Nah, strateginya nyari pembeli yang ini. Strateginya cari pembeli.